Halo, selamat malam teman-teman. Seneng banget kamu mampir lagi ke sini di YouTube channel Tidur Yuk. Aku perhatiin akhir-akhir ini kayaknya ada aura yang beda. Kayak lebih cerah, lebih semangat gitu. Banyak banget yang bilang kalau tahun ini tuh tahun emas. Rasanya kayak ada energi baru yang bikin kita yakin, oh, this is my year. Tahun ini, aku bakalan berhasil sih. Kamu ngerasain itu juga nggak? Punya harapan tinggi itu bagus banget kok. Itu bisa jadi bahan bakar kita ke depannya. Tapi, kadang, saking semangatnya, kita jadi lupa ngerem. Kita lari kenceng banget, sampai lupa nikmatin pemandangannya. Malam ini aku mau ajak kamu terbang ke tempat yang tinggi banget. Kita bakal nemenin seorang kapten muda yang juga lagi optimis-optimisnya ngejar mimpi besarnya. Cerita ini spesial buat kamu yang lagi berapi-api, biar apinya tetap membara, tapi tentunya masih di radar yang aman. Sekarang, anggap aja selimut yang kamu pakai itu benteng paling aman di dunia. Di dalam sini, gak ada deadline, gak ada ekspektasi. Cuma ada kamu dan suaraku. Nikmati empuknya bantal kamu, serahin semua berat badan kamu ke kasur. Tarik napas lega, syukuri hari ini. Hembusin pelan. Sekarang, biarin imajinasi kamu yang ambil alih. Kita berangkat. Di sebuah negeri di atas puncak gunung tertinggi, di mana batas antara tanah dan langit menjadi samar, terdapat sebuah pelabuhan udara yang legendaris bernama Dermaga Cakrawala. Pagi itu dermaga tidak seperti biasanya. Suasananya begitu hidup, berdenyut dengan energi harapan yang meluap-luap. Ratusan kapal layar awan berbaris rapi di tepi dermaga. Kapal-kapal ini tidak mengapung di air, melainkan mengapung di atas lautan kabut putih yang tebal. Tiang-tiang layar menjulang tinggi, dihiasi bendera warna-warni yang berkibar gagah menantang angin. Udara pagi itu terasa renyah dan beraroma ozon segar. Langit berwarna biru kristal, bersih tanpa noda. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah berseri-seri. Para pelaut mengangkut tong-tong perbekalan, para pedagang menjajakan kompas emas, dan para kapten saling melempar salam optimis. Semua kesibukan ini terjadi karena satu alasan, yaitu ramalan cuaca. Para ahli bintang telah mengumumkan bahwa hari ini angin musim emas akan mulai bertiup. Angin legendaris yang hanya datang satu siklus dalam satu dekade. Angin yang dipercaya mampu membawa siapa saja menuju puncak fajar. Sebuah pulau mitos yang konon menyimpan kekayaan dan keberhasilan tertinggi. Di ujung dermaga, berdiri sebuah kapal yang ramping dan indah bernama The Solaris. Kayunya dipoles mengkilap hingga memantulkan cahaya matahari. Layarnya terbuat dari sutra putih yang ditenun dengan benang perak, siap menangkap angin sekecil apapun. Di atas geladak, berdiri seorang pemuda bernama Arion. Ia adalah kapten termuda di pelabuhan itu. Matanya tajam menatap Cakrawala, menyiratkan keyakinan yang tak tergoyahkan.
Aryon sedang memeriksa kemudi kapalnya. Ia mengelus kayu kemudi itu dengan penuh kasih sayang. Tahun ini, giliran kita, Solaris. Bisiknya. Kita akan menjadi yang pertama sampai di puncak fajar. Aryon telah menunggu momen ini seumur hidupnya. Tahun-tahun sebelumnya terasa berat baginya. Ia pernah terjebak badai, pernah tersesat di lembah kabut, bahkan pernah hampir karam. Akan tetapi ia percaya bahwa semua kegagalan itu hanyalah persiapan untuk hari ini. Hari ini, ia merasa tak terkalahkan. Energinya penuh, rencananya matang. Seorang awak kapal tua bernama Paman Gio menghampirinya. Kapten, perbekalan sudah siap. Layar sudah dicek. Tapi, ingat pesan saya. Jangan terlalu memaksakan layar. Aryon tertawa percaya diri. Tenang saja, Paman. Angin emas sedang berpihak pada kita. Sayang kalau kita tidak memanfaatkannya untuk melaju sekencang mungkin. Terdengar bunyi trompet gading dari menara pengawas. Tet. Itu tanda keberangkatan. Pintu gerbang awan pun dibuka. Satu persatu, kapal-kapal mulai melepas tali tambatan. Aryon memberi aba-aba dengan lantang. Angkat jangkar, bentangkan layar utama. Seret. Pok. Layar Sutra de Solaris terbentang lebar, langsung menangkap hembusan angin pertama yang hangat. Kapal itu mulai bergerak, awalnya perlahan, lalu semakin cepat. Bagian bawah kapal membelah lautan awan putih, menciptakan jejak uap yang indah di belakangnya. Aryon memegang kemudi dengan erat. Ia merasakan getaran kekuatan dari kapal yang melaju. Angin menerpa wajahnya, menerbangkan rambutnya ke belakang. Rasanya memabukkan. Di kiri dan kanannya, kapal-kapal lain juga melaju. Ada rasa persaingan, juga rasa kebersamaan. Semua orang menuju tujuan yang sama. Semua orang merasa tahun ini adalah tahun kemenangan mereka. Aryon melihat ke atas. Partikel-partikel emas halus terlihat berkilauan di udara, terbawa oleh angin. Itulah angin musim emas yang dijanjikan. Perjalanan di hari-hari pertama sungguh luar biasa. The Solaris melesat bagaikan anak panah. Aryon memacu kapalnya tanpa henti. Ia mengatur layar agar menyerap angin maksimal. Ia menyalip kapal-kapal besar yang bergerak lebih lambat. Kita yang tercepat, Paman, seru Aryon dengan bangga. Matahari bersinar terik, seolah merestui ambisinya. Aryon sibuk mencatat koordinat, menghitung kecepatan, dan memastikan ia selalu berada di jalur terdepan. Ia begitu fokus pada peta dan kompas, hingga ia lupa melihat keindahan di sekelilingnya. Ia melewatkan pemandangan gugusan pulau terapung yang dihiasi air terjun pelangi. Ia tidak sempat melihat kawanan ikan terbang bersayap kaca yang melompat-lompat riang di samping lambung kapal. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, puncak fajar. Ia harus sampai di sana secepat mungkin. Ia tidak boleh menyia-nyiakan momentum ini. Namun, alam memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan kebijaksanaan. Memasuki minggu kedua, saat The Solaris mulai jauh meninggalkan pelabuhan,
Tiba-tiba, suasana berubah. Bukan badai yang datang, melainkan sebaliknya. Angin emas yang tadinya bertiup kencang, perlahan-lahan mereda. Layar yang tadinya menggembung gagah, kini mulai mengendur. Kelepak, kelepak, hingga akhirnya terkulai lemas. Kapal melambat, dan akhirnya berhenti total. Mereka terjebak di zona hening, sebuah area di langit di mana angin berhenti bertiup sama sekali. Udaranya diam, awan di bawah mereka tidak bergerak sedikit pun. Arion panik, ia berlari ke haluan, lalu ke buritan. Oh, tidak. Kenapa ini? Kenapa berhenti? Anginnya kemana? Teriaknya pada langit yang bisu. Ia mencoba memutar kemudi, menarik tali layar, melakukan segala teknik yang ia pelajari. Tapi percuma, tanpa angin, kapal layar hanyalah kayu mati yang mengapung. Ia melihat kapal-kapal lain di kejauhan juga berhenti, tapi itu tidak menghiburnya. Rasa optimis yang meluap-luap tadi kini berubah menjadi frustasi yang membakar. Waktuku terbuang sudah. Runtuk Arion. Aku harusnya sudah sampai di perbatasan hari ini. Rencanaku berantakan. Ia mundar-mandir di geladak. Kakinya menghentak keras. Ia marah pada diamnya alam. Hari berganti hari di zona hening, dan ketenangan yang awalnya membingungkan, kini perlahan berubah menjadi siksaan batin. Matahari bersinar terik tanpa ampun, memantul di lautan awan putih yang menyilaukan mata. Panasnya tidak hanya membakar kulit, melainkan membakar kesabaran dan akal sehat. Arion berdiri di anjungan, matanya memerah karena kurang tidur dan obsesi yang berlebihan. Ketiadaan suara angin membuatnya mulai mendengar hal-hal yang sesungguhnya tidak ada. Terkadang, ia mendengar desau layar kapal lain. Seolah ada yang menyalipnya dari samping. Ia menoleh cepat dengan panik. Siapa itu? Namun, yang ada hanyalah ruang kosong. Puncaknya, di bawah terik matahari siang itu, mata Arion terpaku pada gumpalan awan hitam di kejauhan. Kelelahan membiaskan pandangannya. Bagi Arion, gumpalan awan itu adalah layar kapal saingannya, The Vanguards. Itu mereka. Bisik Arion tercekat. Mereka menyalip kita. Rasa takut tertinggal membuat darah Arion mendidih. Ia berlari menuruni tangga anjungan layaknya orang kesurupan. Ia menghampiri para awak kapal yang sedang duduk lemas di bawah bayangan layar, menghemat tenaga dan air. Bangun! Semuanya bangun! Bentaknya sambil menendang tong air kosong hingga terguling. Glodak! Bentangkan layar tambahan! Pasang dayung angin! Kita harus mengejar mereka sekarang! Para awak kapal saling pandang dengan bingung. Mereka melihat ke arah telunjuk Arion yang gemetar. Kyo, juru mudi yang paling setia, memberanikan diri menyahut. Tapi Kapten, ujar Kyo ragu. Di sana kosong. Itu cuma gumpalan awan mendung. Tidak ada kapal The Vanguards. Lagi pula, tidak ada angin sedikit pun.
membuka layar hanya akan membuang tenaga kita. Wajah Arion memerah padam. Urat lehernya menegang melihat bantahan itu. "Jangan beralasan," sergahnya kasar. Ia merasa dikhianati. Ia merasa krunya malas, padahal ia sendiri yang sedang buta oleh ambisi. "Kalian tidak lihat mereka sudah jauh di depan? Cepat, tarik talinya." Karena tidak ada yang bergerak, Arion mulai berlari sendiri ke tiang layar utama. Ia menarik tali tambang yang kasar itu sendirian. Telapak tangannya lecet dan berdarah, tetapi ia tidak peduli. Ia memaksa layar yang berat itu terbuka, meski percuma karena udara diam tak bergerak. "Tarik, tarik kataku, kalian mau kita kalah, hah?" teriaknya. Kali ini lebih mirip raungan putus asa. Suasana geladak menjadi kacau balau. Arion mengamuk, melempar barang, memaksa krunya melakukan hal yang mustahil. Kyo tidak tahan melihat kaptennya menyiksa diri atau orang lain. Ia mencoba menahan tangan Arion. "Kapten, sadarlah. Kau melukai tanganmu sendiri. Berhenti." Arion menepis tangan Kyo dengan kasar dan mendorong tubuh pemuda itu hingga terhuyung menabrak pagar. "Diam kau. Kalau kau tidak mau kerja, turun dari kapalku sekarang juga." Habis sudah kesabaran Kyo. Melihat Arion yang sudah kehilangan akal sehat, Kyo mengepalkan tangannya. Saat Arion hendak berteriak mencaci maki lagi, Kyo melayangkan tinjunya. Puh! Suara hantamannya terdengar tumpul, namun keras. Pukulan itu mendarat telak di rahang Arion. Sang kapten muda terpelanting ke belakang, jatuh tersungkur di atas lantai kayu geladak yang panas. Hening. Seketika itu juga, kericuhan berhenti. Semua orang menahan napas. Angin seolah ikut terdiam melihat kejadian itu. Arion memegang pipinya yang berdenyut nyeri. Ada rasa asin darah di ujung bibirnya. Ia menatap Kyo dengan tatapan tidak percaya. Kyo sendiri gemetar, napasnya memburu, kaget dengan apa yang baru saja ia lakukan pada pemimpinnya. Di tengah ketegangan yang memuncak itu, terdengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah kabin. Tap, tap, tap. Paman Gio muncul, wajah tuanya tenang, namun sorot matanya tajam menusuk, membawa aura wibawa yang meredam amarah. Ia berdiri di antara Arion yang terkapar dan Kyo yang mengepal tangan. "Cukup." Suara Paman Gio pelan, tapi terdengar lebih keras dari teriakan Arion tadi. Ia mengulurkan tangan tua yang kasar ke arah Arion. "Bangun, nak. Mataharinya terlalu terik. Kau mulai melihat hantu." Arion menatap tangan itu, lalu menatap Cakrawala lagi. Rasa sakit di rahangnya menyadarkannya. Ia mengerjap. Dan benar saja. Bayangan kapal The Vanguards itu lenyap. Yang ada hanyalah awan dan kesunyian yang ia rusak sendiri. Rasa marah di dadanya perlahan surut, digantikan rasa malu yang luar biasa besar. Malam turun di zona hening. Langit dipenuhi bintang yang diam tak berkedip. Arion duduk termenung di pinggir kapal, menatap kosong ke lautan awan yang gelap. Paman Gio datang membawakan secangkir teh hangat beraroma chamomile. "Minumlah, Kapten, untuk mendinginkan kepalamu," ujar lelaki tua itu.
Aryon menerima cangkir itu dengan kasar. Bagaimana aku bisa tenang, Paman? Tahun ini harusnya jadi tahunku. Kalau berhenti begini, kapan sampainya? Paman Gio tersenyum tipis, matanya menatap bintang. Nak, angin emas itu memang kuat, tapi dia juga butuh napas. Kau terlalu sibuk mengejar tujuan, sampai kau lupa bahwa kapal ini juga butuh istirahat. Awak kapalmu lelah, tiang layarmu berderit karena dipaksa tegang berhari-hari. Paman Gio menunjuk ke bawah, ke lautan awan yang tenang. Lihatlah. Justru saat berhenti inilah, kita bisa melihat pantulan bintang di atas awan. Indah bukan? Kadang, alam memaksa kita berhenti, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyuruh kita mengatur ulang layar, memperbaiki tali yang longgar, dan menikmati napas kita sendiri. Seketika, Aryon terdiam. Setelah itu ia melempar pandangan ke sekelilingnya. Benar apa kata Paman Gio. Selama seminggu ini ia memacu segalanya. Ia kurang tidur. Ia lupa makan enak. Ia lupa menyapa awak kapalnya. Dalam diamnya malam itu, Aryon menyadari sesuatu. Bahwa sukses bukan hanya soal seberapa cepat ia sampai, tapi seberapa siap ia saat sampai di sana. Keesokan harinya, Aryon tidak lagi marah-marah. Ia mengajak awak kapalnya untuk membersihkan geladak, memperbaiki simpul tali yang aus, dan mengecat ulang pagar pembatas. Saat sedang menggulung tali layar utama, Aryon berdiri bersebelahan dengan Gio. Suasana sempat hening sejenak. Aryon tidak mengucapkan kata maaf yang mendayu-dayu. Ia hanya menyodorkan kantong air minumnya sendiri kepada Gio yang sedang berkeringat. Minumlah, simpulmu hari ini rapi sekali. Ujar Aryon singkat sambil menepuk bahu Gio pelan. Gio tertegun sebentar, lalu menerima kantong air itu dengan senyum tipis. Hanya dengan gestur sederhana itu, dinding es di antara mereka mencair. Gio mengangguk hormat. Siap, Kapten. Terima kasih. Mereka kembali bekerja sambil bersenandung santai. Suasana kapal yang tadinya panas penuh amarah, kini perlahan berubah menjadi hangat dan akrab. Dan benar saja, 2 hari kemudian, desiran halus mulai terasa. Rambut Aryon bergerak pelan. Bendera di tiang mulai berkibar malas. Angin emas telah kembali. Kali ini Aryon tidak langsung membentangkan semua layar dengan rakus. Ia menoleh pada Gio di samping kemudi. Buka layar setengah dulu, kita ikuti maunya angin. Gio mengacungkan jempol, melaksanakan perintah dengan sigap. The Solaris mulai bergerak lagi. Gerak, krik. Kali ini gerakannya lebih halus, lebih elegan. Kapal itu tidak lagi membelah awan dengan kasar, melainkan meluncur di atasnya seperti seorang penari. Aryon memegang kemudi dengan rileks. Ia tidak lagi mencengkeramnya sampai buku jarinya memutih. Ia tersenyum. Ia bisa merasakan denyut angin di telapak tangannya. Ia belajar untuk flow, mengalir. Saat angin kencang, ia melaju. Saat angin pelan, ia menikmati pemandangan. Perjalanan berlanjut berminggu-minggu, tapi rasanya tidak lagi melelahkan. Dan akhirnya,
Momen itu tiba. Di ufuk timur, terlihat siluet gunung emas yang menjulang menembus langit. Itulah puncak fajar. Cahayanya berkilauan menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Arion bukanlah yang pertama kali sampai, karena beberapa kapal tampak bertengger dengan gagahnya di sana. Anehnya, Arion sama sekali tidak kecewa. Ia tidak lagi cemburu. Saat The Solaris merapat di dermaga puncak fajar, Arion turun dengan langkah tegap. Ia melihat pemandangan dari atas sana. Lautan awan terbentang luas di bawah kakinya, berwarna jingga kemerahan disinari matahari terbit. Ia melihat jejak perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Ia berhasil. Bukan karena ia yang tercepat, tapi karena ia yang telah menikmati perjalanannya. Di puncak itu, Arion menarik napas dalam-dalam. Udara kemenangan terasa manis, bercampur dengan rasa syukur yang mendalam. Tahun ini memang tahunnya, bukan karena ia menaklukkan dunia, tapi karena ia berhasil menaklukkan ketidaksabarannya sendiri. Ia berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Indah banget ya pemandangan dari puncak fajar. Rasanya semua lelah, semua drama di atas geladak tadi terbayar lunas. Teman-teman, cerita Arion tadi sebenarnya cerminan jujur hati kita di awal tahun ini kan? Coba ingat lagi saat Arion terjebak di zona hening. Saat ia mulai halusinasi, melihat kapal lain seolah-olah menyalipnya. Saat dia panik, marah-marah, dan memaksa membuka layar padahal angin sedang mati. Kita sering banget kayak gitu kan? Kita ngelihat pencapaian orang lain di sosial media, terus kita ngerasa tertinggal. Kita jadi insecure. Kita paksa diri kita lari. Kita paksa diri kita kerja keras. Padahal situasinya lagi gak memungkinkan. Kita bertarung melawan bayangan ketakutan kita sendiri. Pelajaran dari Paman Gio dan pukulan Kyo tadi menampar kita pelan-pelan. Bahwa kadang musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi ketidaksabaran kita sendiri. Malam ini, aku mau kamu berhenti ngejar bayangan itu. Berhenti maksa buka layar kalau emang gak ada angin. Itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu harus istirahat. Kapal kamu udah berlabuh di dermaga kasur yang aman. Gak ada lagi yang nyalip kamu. Kamu ada di jalur waktu kamu sendiri. Turunin jangkarnya. Gulung layarnya. Rasain badanmu makin tenang, hanyut mengikuti goyangan ombak awan yang lembut. Tarik napas, lepaskan. Tidurlah. Mimpi indah. Selamat malam.